Udah semua Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan niat langkah kaki kita untuk hadir majelis taklim itu di dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan duduknya di majelis taklim kita semua akan mendapatkan rahmat taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan kepada ajarannya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan semuanya para ibu-ibu yang telah meluangkan waktu, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir di taklim ini. Semoga duduknya kita di taklim Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita lanjut kepada kajian ayat berapa Bu? 97. Ya. 97 Bu ya. Saya ngulas dari 96 dulu dikit Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu alamu bima yasifun. Tolaklah keburukan ya, tolaklah keburukan mereka dengan yang lebih baik gitu ya. Kalau pada waktu itu merekanya di sini yaitu kafir Quraisy Bu ya, atau musyrikin Quraisy. Kalau pada saat ini ya siapa aja yang siap. Iya, kalau pada saat ini ya siapa aja Bu ya, orang yang berbuat buruk kepada kita ya kita harus dibalas dengan kebaikan. Nah, kata siapa? Kata Allah gitu Bu ya. Jadi untuk apa Bu? Untuk supaya dia itu Bu ya terkait kepada kita, yaitu untuk berbuat baik kan kan kita dizolimi, tapi kita selalu berbuat baik ya. Jadi untuk menarik dia supaya jadi orang baik kan gitu. Coba Ibu, walaupun hati kita sakit ya Bu ya. Ya urusan hati kan nggak kelihatan. Jadi tetap Bu ya, tetap kita harus berbuat baik ya, supaya dia tertarik kepada kita untuk berbuat baik. Itu memang seperti itu. Jangan sama orang lain lah, umpamanya sama keluarga sendiri, sama iya, anak, jangan sama suami ya. Mereka kan suka nyakitin saya gitu. Udah balas dengan perbuatan baik aja. Iya. Lebih baik mengalah Bu ya. Jadi orang tuh lebih baik mengalah gitu Bu ya. Begini Bu ya. Kalau saya berpendapat Bu ya,
Kalau orang ada mencaci maki kita, terus kita caci maki lagi, kapan mau selesainya? Nggak bakalan selesai, nggak rampung-rampung kan gitu Bu ya. Nah, jadi kalau umpamanya kita diem, kita berbuat baik, ya kan dia juga malu. Masa yang dizolimin diem aja, masa terus-terusan ngezolimin, kan malu juga mungkin Bu ya, gitu. Jadi gitu Bu ya, jadi mereka akan tertarik kepada kita karena kita berbuat baik. Mau seperti itu Bu. Aneh Kadang aneh saya berdebat sama anak ya atau sama suami, kadang kok ngampung gak enggak. Jadi kedengarannya aneh Bu ya, kedengarannya aneh tapi enggak aneh Bu ya, enggak aneh. Kita dizolimin sama orang tapi kita tidak ngebales gitu Bu ya. Nah, untuk apa? Untuk mereka, supaya mereka tertarik kepada kita untuk berbuat baik kan gitu. Jelas nggak Bu? Iya, jangan ngikutin nafsu terus ya Bu ya. Jadi kata ini harus barter sama Allah ya. Allah aja maafin, masa kita nggak mau maafin gitu ya Bu ya. Barter sama Allah. Iya seperti itu Bu ya. Nah baik, kami lebih mengetahui keburukan apa-apa yang mereka sifatkan tentang Tuhan begitu. Jadi nggak usah diladenin. Allah lebih tahu kok gitu Bu ya. Untuk apa juga kita ngeladenin orang yang mencaci maki kita ladenin, ya sama jadinya. Gila. Jadi sama kita. Makanya kata Allah, tolaklah keburukan mereka dengan yang lebih baik. Udah titik. Ya insya Allah kalau kita udah belajar, insya Allah bisa Bu ya. Iya, kalau kita udah belajar insya Allah bisa. Kenapa? Karena ini perintah Allah kan gitu. Perintah Allah kan. Ya, kita dapat pahala juga. Iya, jadi samping dapat pahala kan kita jadi rukun lagi ya. Jadi baikan lagi. Jadi malah jadi persahabatan Bu ya. Malah jadi persahabatan nih Bu ya. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Hal ini sebagaimana firman Allah ya. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia ya, dan ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi gitu Bu ya. Kalau keburukan dibalas dengan keburukan akan berjauhan. Tapi kalau keburukan dibalas dengan kebaikan akan menjadi teman setia. Sok aja Ibu laksana, sok aja Ibu praktekin. Iya, sok aja Ibu praktekin. Ibu ada yang ngezolimin, baik aja kita terus sama dia, pasti dia akan baik sama kita. Ibu ya, nggak usah aneh. Nggak usah aneh Bu ya. Iya, nggak usah aneh ya. Orang kok yang ngajarin ya kan, ini kan pelajaran buat kita. Allah kok yang ngajarin begitu kan. Nah, kan jadinya jadi persahabatan, kan jadi teman setia. Coba kalau dibalas dengan keburukan lagi, kan jadi musuhan terus. Paham tuh Bu? Baik, ayat 97 ya Bu ya. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Lah kan itu kalau mau ngebalas kan itu kan bisikan setan. Mau ngelawan kan itu kan bisikan setan. Ya. Maka kata Allah terus ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan, seperti itu. Paham tuh Bu ya. Jadi kalau mau ngebalas itu bisikan setan. Terus apa namanya di kita kita mengusapkannya apa? Robbi a'udzubika min hamazati syayatin gitu Bu ya. Nah, kalau di ayat yang wa'udzubika Robbi ayahdurun. Nah, ini adalah ayat ini juga ayat ayat berlindung kepada Allah juga. Jadi gitu Bu ya. Jangan dilawan lagi. Ucapan aja Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa'udzubika Robbi ayahdurun. Paham tuh Bu ya? Enak nggak kalau ngikutin perkataan Allah? Enak lah. Jadi aturan jadi permusuhan, jadi teman setia, jadi ya teman akrab. Kenapa? Karena yang zalim tertarik kepada kita karena kita berbuat baik. Gitu Bu. Enak nggak? Nah, kalau dikaji tahu nggak seperti ini? Nggak tahu kan? Nah, oleh karena itu kalau ngaji itu satu ayat satu kata itu harus dikaji gitu ya. Nah,
Ibu, was-was itu Bu ya, was-was itu setan selamanya membawa manusia kepada kebatilan. Kan gitu. Kalau Ibu ngelawan kan itu batil kan? Gitu. Jadi kebatilan, kejahatan, kebinasaan dan menghalang-halangi dari kebenaran. Jelas nggak Bu? Iya. Kalau kita baik jadi baik, tapi kalau kita ngelawan jadi apa Bu? Jadi ngikutin hawa setan gitu Bu ya, menghalangi dari kebenaran. Ayo, bisa enggak? Insya Allah bisa kalau kita udah ketemu ayatnya. Jangan Ibu dikatain lagi. Kalau kata bahasa saya ya, dijebleng gitu lagi. Kan ada Bu. Iya. Ada. Enggak anak kecil aja, orang tua juga ada Bu. Orang tua juga ada. Iya, di belakang kita ngejebein kita, terus kita jebein lagi, nggak usah gitu. Iya, ada ya, ada lah Bu. Bukan anak kecil aja, malah anak kecil mah nggak terlalu ini. Yang parah itu orang tua. Yang parah itu orang tua Bu ya. Dendam aja kalau anak kecil mantar. Iya, yang parah itu orang tua Bu ya. Jadi Allah menyuruh apa Bu? Menyuruh yaitu berlindung kepada Allah, yaitu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Paham Bu ya? Jadi nggak usah diladenin Bu, dibaikin aja. Iya, baikin aja. Baikin aja. Jelas Ibu ya? Iya. Insya Allah bisa. Nah, kenapa? Kan kita udah mempelajari ayatnya. Ya, di samping kita dapat pahala juga, kita dapat kebaikan di dunia juga. Kenapa ada kebaikan dunia? Enggak punya musuh gitu. Coba kalau dilawan kan jadi musuh, enak nggak? Iya, mendingan dibaiki. Mendingan Kalaupun sakit. Iya, mendingan dibaikin gitu Bu ya. Nggak usah dibales dengan keburukan. Ngajarin salah apa ngajarin bener ini Allah? Ngajarin bener lah, terus mau dipakai enggak? Pakailah insya Allah Bu ya. Baik, ayat 98. Wa'udzubika Rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Tuhanku daripada kehadiran mereka kepadaku. Mereka ini siapa? Yaitu setan Bu ya. Kan keburukan itu dari bisikan-bisikan setan ya, dari bisikan setan. Nah, jadi Ibu kalau auzubillahi minasyaitonirrajim ya insya Allah itu mah udah populer Bu ya. Nah, Ibu di samping itu juga baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Jelas Bu ya? Nah, jadi dibalasnya begitu aja Bu, nggak usah pakai dibalas dengan keburukan. Paham Bu ya? Baik, ayat 99. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un, hingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, yaitu orang yang zalim tadi. Kalau di sini orang kafir Bu ya, orang yang zalim, dia berkata, ya Tuhanku kembalikanlah aku. Nah, mereka Ibu yang zalim itu nanti di akhir udah mati itu Ibu nyesal, minta dikembalikan lagi ke dunia gitu ya. Kalau umpamanya punya salah sama orang ya dia mau minta maaf sama orang gitu. Kalau umpamanya perintah-perintah Allah tidak dikerjakan, mereka bilang akan mengerjakan perintah-perintah Allah, tapi bohong. Kalaupun mereka dikembalikan lagi ke dunia, tetap mereka akan tetap aja zolim gitu. Terus nggak mungkin juga Allah mengembalikan mereka ke dunia. Paham Bu ya? Jadi mumpung sekarang masih di dunia, kita belajar Bu ya, jangan sampai kita mati itu banyak penyesalan Bu ya, banyak penyesalan. Nah, mereka mati kemudian mereka bilang minta dikembalikan lagi ke dunia, kenapa Bu? Karena banyak penyesalan. Mereka bilang mau minta maaf sama orang yang dizolimi, mau mengerjakan perintah Allah yang tidak pernah dikerjakan gitu Bu ya. Saking apa Bu? Saking nyesel. Nah, jangan sampai kita sampai sana nyesel pengen iya, pengen kembali lagi ke dunia, enggak mungkin. Paham tuh Bu ya? Jadi enggak mungkin gitu. Jadi kita di dunia ini berbuat baik Bu ya,
jangan membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk, Bu ya. Kemudian juga perintah-perintah Allah harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Jangan sampai udah nanti udah di akhirat saya mau sholat, nanti kembalikan saya ke dunia, saya mau sholat, saya mengerjakan perintah Allah. Nggak mungkin bisa. Paham tuh ya? Mumpung sekarang masih ada di dunia, ya perintah Allah semua harus dikerjakan. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Jelas nggak? Ya, ini pelajaran buat siapa? Buat kita kan. Kalau kita nggak belajar mengkaji seperti ini, kita tahu nggak ayat-ayat seperti ini? Nah, nggak tahu kan. Nah, kalau tahu insya Allah, karena kita udah tahu, insya Allah kita apa, Bu? Kita amalkan, kita praktekkan. Paham tuh? Iya. Baik, ayat 100, Bu ya. Iya. Iya, ayat 100. Yang barusan. Ya, dia berkata, ya Tuhan, kembalikanlah aku. Kapan? Udah mati gitu ya. Udah mati, mereka minta dikembalikan ke dunia. Mau ngapain? Mau minta maaf sama orang yang didolimi, mau mengerjakan perintah-perintah Allah yang tidak pernah dikerjakan. Harus apa, Bu? Sekarang kita kerjakan perintah Allah, Bu ya, yang sunnah, yang wajib, yang sunnah. Kemudian juga jangan ngedolimi orang, didolimi sama orang, kita harus berbuat baik sama yang mendolimi, kan gitu. Jelas? Baik, kalau jelas kita lanjut kepada ayat 100, Bu ya. Baik. La'ali a'malu sholihan fimma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, Bu ya. Baik, supaya aku dapat beramal soleh terhadap sesuatu yang kutinggalkan dahulunya, kan gitu ya. Dia minta dikembalikan ke dunia, apa? Pengen jadi orang soleh gitu ya. Pengen mengerjakan perintah-perintah Allah, kan gitu, Pak ya. Penyesalan mereka menjadi kenyataan, Bu ya. Tidak saja di akhirat, Bu ya, tapi juga di dunia ini waktu mereka akan mati, Bu ya, setelah mereka melihat azab. Nah, jadi Ibu, kalau orang sedang sakaratul maut itu dia mintanya jangan dimatikan dulu gitu, Bu ya, mau berbuat baik dulu ya. Setelah apa? Setelah dia melihat azab, ya Bu ya. Jadi orang yang mau meninggal itu diperlihatkan azab, Bu ya, sehingga dia menyesal dan dia minta jangan dimatikan dulu karena dia mau berbuat baik. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya, penyesalan udah sakaratul maut, enggak bisa dikembaliin untuk hidup lagi. Jelas, Bu ya? Nah, jadi supaya aku dapat beramal soleh, kata siapa? Kata orang tadi. Nah, orang yang berbuat zolim ya, beramal soleh terhadap suatu yang kutinggalkan dahulunya. Orang yang nggak sholat ya, dia nyesel, pengen jangan dimatikan dulu, saya pengen sholat gitu ya, pengen mengerjakan perintah-perintah Allah. Bisa nggak bisa, tinggal penyesalan. Nah sekarang, Bu ya, kalau namanya penyesalan, Ibu seperti apa, Bu? Ya nyesel ya, nyesel. Kalau penyesalan tuh enak nggak? Nggak enak. Namanya penyesalan nggak enak. Nah, oleh karena itu apa yang diperintahkan oleh Allah ya harus kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah itu harus ditinggalkan ya. Kalau di ayat lain, Bu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakum rasuluhu faquduhu wa manahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab, ya. Dan apa-apa yang telah diberikan oleh Rasul kepadamu, kata siapa? Kata Allah, maka ambillah gitu. Dan apa-apa yang telah dilarang oleh Rasul kepadamu, maka tinggalkanlah ya. Kata siapa? Kata Allah gitu ya. Apa yang telah diberikan oleh Rasul kepada kita, yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah gitu, Bu ya. Nah, apa sih? Yaitu kata Nabi, taraktu fikum amro ini lantadilu mata saktum bihima kitabullahi wa sunnatu rasulihi ya. Nah, kata Rasul,
aku telah meninggalkan kepadamu yaitu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama berpegang teguh kepada 2 perkara itu. Apa yang 2 perkara itu? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Udah kan cuma itu. Dan kita setiap pembukaan taklim kan selalu itu dibaca ya. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Kitabullah kan perkataan Allah ya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah kan gitu. Paham Bu ya? Dan suka jangan mengerjakan bid'ah kan gitu. Bid'ah itu apa? Finnar kan gitu. Kan ini juga ayatnya kan ke situ-situ juga. Jelas Bu ya? Baik ya. Kemudian Allah berfirman ya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Jadi mereka minta dihidupkan lagi, kata Allah tidak. Mereka itu cuman ngomong doang kalau kata kita gitu ya. Kalau kata kita mereka cuma ngomong doang. Biarin dikembaliin lagi ke dunia juga mereka nggak bakalan taat kepada Allah gitu. Makanya kata Allah mereka ya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Cuma ucapan doang Bu ya. Tapi itu kalau orang yang mati suri kayaknya terus daripada beriman ya Bu ya. Kalau lihat di YouTube itu kalau orang yang mati suri, Iya. kayak yang itu orang Jawa Barat itu yang sekarang jadi wali kota apa orang Cina itu. Jadi dia tuh mati suri perasaan tuh digebukin. Jadi merasakan itu ya. Iya, Merasakan ya. Jadi masuk Islam terus jadi ini apa itu Iya. juga baik orang kecil. Saya nggak nonton itu. Ada pakai pakaian kayak Tapi katanya dalam Islam nggak ada mati suri ya Bu. Orang yang udah mati itu udah benar-benar mati. Maksudnya belum mati Bu ya. Kalau mati suri itu ya belum mati. Kalau kata bahasa di ibu kapehong ya ayah tidak bahasa gitu. Tidak ayah. Kapehong. Banjarnegara, orang Banjarnegara, orang Cina tapi Banjarnegara. Ya. Jadi ya memang belum mati tapi dia nggak sadar gitu ya. Pingsan. Pingsannya lama. Jadi kalau bahasa Indonesia dia makannya mati suri padahal dia pingsan. Nah mungkin di dalam pingsan itu dia merasakan gitu ya. Merasakan apa nggak tahu gitu ya. Seperti itu. Jadi gitu Bu ya. Jadi kalau memang bener-bener dia pingsan kemudian melihat ajab atau melihat nikmat itu ya, dia pasti akan sadar gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi Allah berfirman sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Bohong ya. Jadi Allah aja ngomong gitu kok, cuma ngomong doang, nggak mungkin dia akan beriman, nggak mungkin dia akan mengerjakan perintah Allah kan gitu, cuma ngomong doang kan gitu. Kata siapa? Kata Allah Bu ya. Baik, sedang di hadapan mereka ada dinding Bu ya yang membatasi hingga pada suatu hari mereka dibangkitkan. Nah Ibu, dinding yang membatasi itu adalah alam barzah Bu ya, yaitu antara alam kubur dan hari berbangkit Bu ya. Jadi tidak mungkin yang kemarin yang Bu Eli bilang katanya orang mati bisa ngelihat orang yang hidup, dari mana ceritanya Bu ya. Udah beda alam Bu ya, dia di alam barzah nggak bakalan bisa ngelihat yang hidup. Terus dari mana dalilnya gitu Bu ya. Nah ini Bu Eli yang datang, makanya kata saya kemarin kalau bisa melihat ya manggil. Manggil. Nah, terus kalau bisa melihat berarti gimana? Dia pulang ke rumahnya, terus ngelihat yang keluarganya. Nah terus kuburannya di alam barzahnya kosong dong. Nah terus mungkinkah bisa dari dia ada di alam barzah kemudian balik ke dunia? Kan nggak mungkin juga. Oh ya. Nah, jadi sampai hari kiamat baru bisa ketemu gitu Bu ya. Nah ketemu juga hanya ketemu, nggak bakalan tegur sapa gitu. Kenapa? Karena masing-masing bawa dirinya aja udah kebingungan gitu Bu ya. Walaupun nama anak nggak begitu ini
ya Bu ya. Enggak sama ya. Jadi udah hilang nasab aja, udah hilang nasab, enggak biarin umpamanya ini anak kesayangan gitu ya. Ini anak kesayangan banget di dunia. Bagaimana sih orang anak kesayangan di dunia ya? Nah, nanti pas di hari kiamat ketemu ya udah masing-masing aja. Enggak hirau gitu Bu Kalau ya. udah di surga baru bisa ya Bu. Iya, gitu Bu ya. Nah, ada hari kiamat Jadi tuh. dia dicabut nyawa itu langsung diambil sama Allah terus langsung ditaruh di alam barzah itu gitu ya Bu. Iya. Itu yang katanya Sama lagi- sampai saat ini tuh alam barzah. Adanya di alam barzah. pas lagi dimandiin katanya jangan kenceng-kenceng, katanya itu merasakan sakit gitu. Iya. Itu bukannya arwahnya dia yang merasakan sakit itu kan ya Bu. Maksudnya arwahnya gimana?